Halo semuanya, selamat datang di pelatihan Sistem Informasi Desa. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat dan mengelola website desa menggunakan OpenSID atau Open Sistem Informasi Desa. Tujuannya supaya pelayanan jadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh warga. Jadi santai aja, di sini saya akan jelasin dari dasar sampai praktik nanti. Perkenalkan, saya Muhammad Fajrul Falak, lulusan sarjana Teknik Informatika yang sekarang bekerja sebagai UI designer freelance dengan pengalaman kurang lebih 2 tahun dalam mendesain dan mendevelop aplikasi website. Selanjutnya, agenda. Nah, ini roadmap kita di sesi kali ini. Jadi pertama, kita akan bahas apa itu website. Kedua, apa saja komponen dalam website. Ketiga, apa perbedaan dari web server dan web client. Keempat, internet dan IP address agar kita paham jalannya data. Kelima, perbedaan hosting, domain, dan cPanel. Keenam, demo instalasi OpenSID versi terbaru, yaitu versi 2510. Ketujuh, pengisian data awal identitas desa. Mari kita mulai. Apa itu website? Jadi website adalah sekumpulan halaman dan layanan yang disimpan di server dan diakses melalui internet. Dalam hal ini melalui via browser. Website ini dapat menyajikan informasi statis, layanan interaktif, atau sistem manajemen data seperti OpenSID. Contohnya yaitu seperti www.facebook.com, www.wikipedia.org, dan lain sebagainya. Kita bisa menganalogikan website ini seperti majalah digital. Jadi setiap halaman website punya informasi berbeda. Semua tersusun rapi dan bisa dibuka lewat browser seperti Chrome atau Firefox. Selanjutnya, komponen website. Mari kita bedah tiap komponen website. Jadi yang pertama ada front end. Front end adalah tampilan yang berinteraksi langsung dengan penduduk atau user. Nah, disinilah UX dan desain UI itu penting agar formulir serta informasi website mudah dipahami oleh user. Selanjutnya ada komponen backend. Backend adalah tempat kode berjalan. Jadi pada OpenSID menggunakan script PHP sehingga server harus mendukung server PHP dan ekstensi terkait. Ketiga, database. Contohnya itu seperti MySQL. Database ini untuk menyimpan data penduduk seperti aparat desa, berita, dokumen, dan sebagainya. Keempat, server atau hosting. Server ini adalah komputer yang selalu online dan menanggapi permintaan user. Disinilah nantinya file website disimpan. Dan terakhir itu domain dan DNS yang merupakan alamat yang memudahkan user untuk mengakses website tanpa perlu menghafal alamat IP. Selanjutnya, web server dan web client. Server adalah komputer yang menyimpan dan menyajikan atau menampilkan data website. Sedangkan klien itu adalah browser dari user. Misalkan Chrome atau Firefox. Jadi alurnya adalah klien, dalam hal ini browser, mengirimkan permintaan ke server. Lalu server memproses dan mengakses database. Setelah itu server kemudian mengembalikan atau memberikan respon kepada klien. Setelah itu klien berusaha menampilkan hasilnya. Biasanya untuk protokol komunikasinya itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Perlu diingat HTTPS ini tentunya wajib saat mengelola data pribadi supaya komunikasi dapat terenkripsi dan aman. Selanjutnya, internet dan IP address. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jadi setiap perangkat punya alamat IP address atau alamat yang unik agar data tahu kemana harus dikirim. Kemudian domain adalah nama yang mudah diingat. DNS yang menerjemahkan alamat itu menjadi alamat IP. Jadi alurnya adalah domain, lalu DNS, lalu ke IP, lalu ke server.
Ingat, perubahan DNS ini butuh waktu sinkronisasi, biasanya beberapa jam sampai 48 jam. Selanjutnya, hosting. Hosting atau web hosting adalah tempat penyimpanan online untuk semua file dan data website di internet. Jadi kita bisa menganalogikan hosting itu ibarat rumah, tempat untuk menyimpan furniture. Dalam hal ini, file website. Ada beberapa jenis hosting yang dapat dipilih dan berdasarkan sesuai kebutuhan user. Yaitu yang pertama ada jenis shared hosting. Shared hosting ini berarti beberapa website berbagi sumber daya dalam satu server. Shared hosting ini tentunya hemat biaya dan cocok untuk website desa dengan traffic atau lalu lintas kecil. Selanjutnya ada jenis hosting VPS atau Virtual Private Server yang memberi kontrol lebih atau virtual environment, sehingga kita bisa atur konfigurasi sendiri. Jenis hosting ini cocok jika butuh akses root atau performa yang lebih stabil. Selanjutnya, ada jenis hosting dedicated server. Dedicated server ini berarti seluruh mesin disewa untuk satu klien. Jenis hosting ini mahal dan biasanya tidak perlu untuk website desa yang dengan traffic kecil. Selanjutnya, ada cloud hosting yang menawarkan skalabilitas atau resource dapat bertambah otomatis saat traffic atau lalu lintas naik dan membayar sesuai pemakaiannya saja. Saat membeli hosting, perhatikan juga fitur yang disertakan seperti backup otomatis, dukungan teknis, uptime SLA, dan kemudahan akses cPanel. Jadi untuk kebanyakan website desa itu shared hosting atau VPS kecil sudah cukup jika providernya punya backup dan support yang oke. Selanjutnya, fungsi hosting. Jadi ada 3 fungsi hosting. Yang pertama, menyimpan file website seperti gambar, video, teks, dan database. Selanjutnya, membuat website bisa diakses 24/7 atau kapanpun dari mana saja di seluruh dunia. Dan terakhir itu menyediakan resource yaitu CPU, RAM, dan storage untuk menjalankan website. Selanjutnya, domain. Jadi domain itu adalah alamat yang kita ketik di browser supaya sampai ke website. Contohnya seperti www.desabakmur.com, ada www.facebook.com, www.instagram.com, dan lain sebagainya. Domain ini tentunya lebih mudah diingat dibanding dengan alamat IP, yang mana IP itu contohnya seperti 108.128.127.1. Selanjutnya, ekstensi domain dan penggunaannya. Terdapat 2 jenis ekstensi, yaitu domain internasional dan domain Indonesia. Jadi domain internasional adalah domain yang bersifat global atau bisa dipakai oleh siapa saja di seluruh dunia tanpa batas wilayah negara tertentu. Contohnya ada domain.com buat bisnis atau umum, ada domain.org untuk organisasi, ada domain.net untuk perusahaan teknologi, dan .info untuk edukasi atau portal berita. Selain itu ada domain Indonesia yang merupakan domain yang menunjukkan identitas asal negara Indonesia. Biasanya diakhiri dengan .id. Contohnya .id buat umum atau siapa saja bisa daftar. Ada domain .co.id untuk perusahaan, dan domain.co.id ini butuh dokumen legal seperti SIOP atau NIB. Ada .ac.id untuk kampus dan .go.id untuk instansi pemerintah, serta masih banyak lagi. Selanjutnya, provider hosting. Ada banyak contoh provider hosting yang populer seperti Hostinger, Jagon Hosting, ID Cloud Host, Rumah Web, dan Dewa Web. Selanjutnya, cPanel. cPanel atau control panel adalah dashboard atau panel kontrol untuk mengelola hosting, domain, dan website kita. Jadi cPanel ini memudahkan banyak tugas administrasi hosting, mulai dari upload dan ekstrak file lewat file manager, membuat database dan user lewat MySQL database, mengelola database, memasang sertifikat SSL, serta mengatur backup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persiapan sebelum menginstal OpenSID. Jadi ada 3 yang harus kita persiapkan sebelum menginstal OpenSID, yaitu yang pertama, kita siapkan file OpenSID versi terbaru, di mana saat ini untuk versi terbaru yaitu versi 2510. Untuk file ini dapat diunduh pada link yang ada di slide. Selanjutnya, domain dan hosting.
Domain dan hosting ini kita butuhkan untuk mempublikasi website yang akan dibuat sehingga dapat diakses oleh publik. Dan terakhir yaitu laptop atau PC serta koneksi internet untuk proses hosting dan mengelola OpenSID. Selanjutnya, demo instalasi OpenSID terbaru. Buka browser dan login ke email yang terhubung dengan hostingan masing-masing. Karena pada demo video ini menggunakan hosting dari rumah web, maka ketikkan rumah web di pencarian browser. Lalu pilih client zone, kemudian login ke panel hosting dengan akun yang telah terdaftar sebelumnya. Setelah berhasil masuk ke panel hosting, lengkapi data profil hosting sesuai dengan data masing-masing desa. Langkah selanjutnya, pilih menu All Products, lalu klik tombol Manage pada produk hosting yang telah dibeli sebelumnya. Setelah itu, panel hosting akan menampilkan akun si panel Anda berupa username dan password. Catatan, jika ingin mengubah password akun si panel, maka bisa dengan menekan tombol Change Password. Lalu masukkan password baru, lalu klik Save. Pastikan untuk menyimpan dan mengingat username dan password si panel Anda. Untuk masuk ke si panel, terdapat dua cara. Cara pertama bisa dilakukan dengan mengklik tombol Login Panel di panel hosting. Cara kedua bisa dilakukan dengan membuka tab baru di browser, lalu ketikkan nama domain garis miring si panel. Contohnya desa.btbt.com garis miring si panel. Kemudian login dengan username dan password Anda. Setelah berhasil masuk ke si panel, maka akan tampil dashboard si panel beserta menu-menunya. Terdapat dua cara untuk mengakses tools menu di si panel, yaitu bisa dengan memilih langsung tools menu yang ditampilkan, dan cara kedua bisa dengan menuliskan tools menu di kolom pencarian. Selanjutnya, memastikan versi PHP sudah sesuai dengan persyaratan yang tertera sebelum menginstal OpenSID, berdasarkan versi OpenSID yang akan kita install. Catatan, OpenSID versi 2510 mensyaratkan untuk penggunaan versi PHP antara 8.1 hingga 8.2. Langkah berikutnya adalah membuat database dan user. Caranya dengan memilih tools menu Manage My Database. Kemudian isikan nama database Anda di field atau formulir New Database, lalu klik tombol Create Database. Setelah berhasil membuat database, klik Go Back, kemudian scroll ke bawah di bagian Database Users. Lalu buat user baru dengan mengisikan field atau form username dan password, serta password again. Lalu klik tombol Create User. Catatan, kita bisa menggunakan fitur password generator untuk membuat password yang aman, yaitu bisa buka aplikasi Notepad untuk menyimpan password database, karena password username dan nama database akan diminta untuk dimasukkan pada saat menjalankan installer OpenSID nanti. Selanjutnya, hubungkan user ke database yang telah kita buat sebelumnya di bagian Add User to Database. Kemudian setelah berhasil menghubungkan user dengan database, pada halaman Manage User Privilege, copy nama user dan database ke aplikasi Notepad. Kemudian centang All Privilege, lalu klik tombol Make Change.
Catatan, fungsi dari mencentang all privilege adalah buat memberikan akses penuh ke user di database, seperti membuat, mengubah, menghapus, dan membaca semua tabel data di database. Kalau kita tidak centang, instalasi OpenSID bisa gagal karena tidak memiliki izin buat bikin struktur database-nya. Seperti yang telah dijelaskan pada persiapan sebelum menginstal OpenSID sebelumnya, maka pada kali ini kita akan mendemokan cara mendownload file OpenSID terbaru. Pada saat video ini dibuat, yaitu versi terbaru dari OpenSID adalah 2510. Selanjutnya buka dashboard cPanel, lalu pilih Tools menu File Manager untuk mengupload dan mengekstrak file zip OpenSID yang telah di-download sebelumnya di folder public HTML. Catatan, sebelum mengupload file zip OpenSID, pada folder public HTML terdapat file index.php. File index.php ini berfungsi sebagai kode untuk tampilan pertama kali domain diakses. Dalam hal ini bisa diakses dan dilihat pada domain demo pertama kali, yaitu desa.btbt.com. Terdapat perintah untuk menghapus file index.php dan menggantikannya dengan file website. Dalam hal ini, file OpenSID untuk menghilangkan halaman index.php. Berikutnya akan menampilkan proses upload dan ekstrak file OpenSID di folder public HTML. Catatan, setelah selesai mengupload dan mengekstrak file OpenSID, klik setting pada bagian atas sebelah kanan file manager, lalu centang show hidden files atau .files untuk menampilkan file tersembunyi. Kemudian terdapat file htaccess.txt, lalu edit file tersebut dan hapus semua isi filenya dan ganti dengan isi file dari .htaccess yang saya lampirkan di link pada deskripsi video YouTube ini. Lakukan rename pada file tersebut menjadi .htaccess. Selanjutnya buka atau akses domain Anda di browser. Pada demo ini contohnya yaitu desa.btbt.com. Maka akan menampilkan proses instalasi atau pemasangan OpenSID menjadi website desa. Selanjutnya masuk ke halaman pemasangan OpenSID. Di sini installer OpenSID bakal minta beberapa informasi penting soal database. Jadi sebelum lanjut pastikan sudah siapin 5 data ini, yaitu database host, biasanya isi localhost, kemudian database port defaultnya 3306, database name, yaitu nama database yang sudah dibuat di cPanel sebelumnya, database username, dan database password. Kalau semuanya sudah siap, langsung aja klik tombol langkah berikutnya. Pada tahap ini, sistem akan memverifikasi apakah server hosting yang kita gunakan sudah memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan OpenSID versi 2510. Beberapa hal yang diperiksa antara lain seperti versi PHP yang harus berada pada rentang 8.1 hingga 8.2. Kemudian ketersediaan ekstensi penting seperti PDO, CWRL, file info, GD, JSON, MySQL, dan ekstensi lain yang dibutuhkan agar OpenSID ini dapat berjalan dengan stabil. Jika seluruh komponen ditandai dengan tanda centang hijau, artinya server Anda sudah memenuhi semua syarat dan proses instalasi dapat dilanjutkan. Klik tombol langkah berikutnya di bagian bawah halaman untuk melanjutkan ke konfigurasi database.
isi kolom konfigurasi database dengan data yang telah dibuat sebelumnya di cPanel. Copy dari aplikasi Notepad yang telah disiapkan sebelumnya, seperti database host, biasanya localhost, kemudian database port 3306, database name, database username, dan database password. Setelah semua data diisi dengan benar, klik tombol langkah berikutnya. Kemudian OpenSID akan secara otomatis membuat tabel-tabel database yang diperlukan. Tunggu hingga proses selesai. Pada tahap ini, buat akun admin yang akan digunakan untuk login ke dashboard atau halaman admin OpenSID, seperti username pengguna, password pengguna, dan konfirmasi password pengguna. Setelah semua data lengkap, klik langkah berikutnya, dan sistem akan menyimpan data ini sebagai akun utama. Setelah proses selesai, kita akan diarahkan ke halaman OpenSID. Dalam hal ini website. Selanjutnya, tekan tombol admin dan kemudian akan diarahkan ke halaman login OpenSID. Masukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Jika berhasil, kita akan masuk ke halaman dashboard OpenSID, tempat di mana kita dapat mengelola data penduduk, mengatur perangkat desa, menginput layanan administrasi, dan melakukan berbagai pengaturan website desa lainnya. Selamat, instalasi OpenSID versi 2510 telah selesai dan website siap digunakan. Selanjutnya, pengisian data awal identitas website desa. Tahap berikutnya adalah mengisi identitas desa. Langkah ini dapat diakses melalui menu info desa, lalu pilih identitas desa, kemudian pada halaman klik tombol ubah data desa. Setelah itu, halaman ini berisi formulir untuk menginput dan melengkapi data desa, seperti nama desa dan kode desa, kemudian kode BPS desa dan kode pos, ada nama kepala desa serta NIP kepala desa, alamat kantor desa, email dan nomor telepon desa, alamat website resmi desa, data kecamatan, camat dan kabupaten yang menaungi desa, dan lain sebagainya seperti yang akan kita demokan pada video berikut. Pada contoh kali ini, misalkan sini desa BTBT, kemudian isikan kode pos, lalu alamat kantor desa, kemudian email desa, lalu nomor telepon desa, kemudian nomor ponsel desa, lalu alamat website desa. Berikutnya nama camat, lalu NIP camat, dan kontak pemberitahuan untuk nama perangkat desa. Di bagian kiri halaman, kita juga dapat menambahkan logo atau lambang desa, serta foto kantor desa. Jika teman-teman belum memiliki gambar resmi, bagian ini dapat dikosongkan sementara dan dapat diunggah kembali nantinya. Lalu setelah itu bisa kita klik simpan. Setelah data identitas desa tersimpan, langkah selanjutnya adalah mengatur koordinat lokasi kantor desa. Untuk melakukannya, masuk ke menu info desa, lalu pilih identitas desa, kemudian klik tombol lokasi kantor desa. Kemudian scroll ke bagian bawah halaman. Nah, di bagian ini kita akan menemukan kolom lintang atau latitude dan kolom bujur, yaitu longitude, yang digunakan untuk menentukan posisi kantor desa. Nah, nilai koordinat ini dapat kita peroleh melalui layanan seperti Google Maps atau GPS perangkat smartphone. Baik, video kali ini saya akan menemukan cara untuk mendapatkan titik koordinat latitude dan longitude di Google Maps. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, buka Google Maps, lalu cari nama kantor desa Anda. Kemudian setelah didapatkan, klik kanan pada titik lokasi kantor desa di peta, kemudian salin koordinat yang muncul. Kemudian tempelkan kedua angka tersebut di kolom yang sesuai di halaman OpenSID.
langkah selanjutnya adalah kita akan mendemonstrasikan cara menandai area peta wilayah desa menggunakan pet vector. Nah, untuk memulainya bisa mengklik menu atau modul info desa, lalu pilih identitas desa, lalu kemudian klik tombol peta wilayah desa. Kemudian scroll ke bagian bawah hingga menemukan tampilan peta wilayah desa. Pada peta ini, kita dapat menggunakan alat gambar. Silakan klik ikon berbentuk garis atau poligon seperti pada video. Kemudian klik pada beberapa titik di sekitar area yang ingin ditandai. Nah, setiap titik ini akan membentuk garis dan garis-garis tersebut akan saling terhubung untuk membentuk area desa. Setelah area tertutup, kemudian OpenSID akan menampilkan batas wilayah dalam bentuk pet vector dan kita juga bisa memberi warna untuk area peta tersebut. Catatan, penandaan ini hanya digunakan sebagai contoh demonstrasi dan bukan data batas wilayah resmi. Untuk penggunaan sebenarnya, batas wilayah desa sebaiknya mengacu pada peta administratif resmi dari kecamatan, kabupaten, atau dari BPS. Setelah area peta selesai ditandai, klik tombol simpan di bagian bawah halaman untuk menyimpan hasil vektor sementara. OpenSID akan menampilkan hasil pet vector pada peta utama desa sebagai visualisasi batas wilayah. Hasil ini dapat dihapus atau diperbarui kapan saja jika ingin menggambar ulang area yang berbeda. Untuk mengecek hasil penandaan titik koordinat lokasi kantor desa dan peta wilayah desa, kita bisa mengakses halaman depan dari website yang telah kita buat. Sebagai contoh, scroll pada bagian bawah dan akan menampilkan peta wilayah desa dan peta lokasi kantor desa. Selanjutnya, untuk mengisi nama kepala desa dan kepala desa bisa dengan cara mengklik menu info desa, lalu pilih pemerintah desa, dan kemudian akan tampil halaman formulir untuk mengisi data staf pemerintahan desa. Jika kita telah mengisikan data penduduk desa, maka kita bisa mencari staf pemerintahan desa melalui pilihan tombol database penduduk. Sedangkan jika kita belum mengisi data penduduk desa, kita bisa memilih tombol tidak terdata untuk memasukkan data staf pemerintahan desa atau data kepala desa. Kemudian silakan isi sesuai dengan data staf pemerintahan desa, lalu klik simpan. Selain itu, kita juga bisa mengatur tema dari tampilan website kita. Caranya dengan klik modul admin web pada sidebar, lalu pilih tema. Nah, untuk OpenSID fitur public atau fitur free ini disediakan dua tema, yaitu tema Natra yang aktif saat ini dan tema Esensi. Untuk mengganti tema bisa dengan cara mengklik tombol aktif. Untuk melihat hasilnya, silakan buka halaman depan website kita, lalu klik refresh untuk melihat hasil perubahannya. Nah, berikut hasil dari tema yang telah kita ubah. Berikutnya, saya akan menunjukkan cara untuk mengisi data kependudukan, yaitu bisa dengan memilih modul kependudukan, lalu pilih penduduk. Karena database masih kosong, tampilan awal belum menampilkan data apapun. Untuk menambahkan data baru terdapat dua cara. Cara pertama yaitu bisa dengan menambahkan penduduk secara manual dengan menekan tombol tambah penduduk. Atau bisa kita lakukan dengan cara kedua, yaitu dengan mengimpor data secara massal menggunakan file Excel. Silakan pilih tombol impor atau ekspor, kemudian pilih import penduduk. Jadi fitur impor ini digunakan untuk memasukkan data penduduk dalam jumlah banyak ke dalam sistem secara otomatis menggunakan file Excel, yaitu .xlsx. Pada halaman ini tersedia panduan lengkap untuk mempersiapkan format data Excel agar sesuai dengan struktur database OpenSID. Atau bisa di-download format untuk melakukan impor data penduduk.
Berikut adalah contoh format file Excel yang digunakan untuk mengimpor data penduduk ke OpenSID. Di sini kita bisa melihat ada banyak kolom-kolom seperti alamat, dusun, RT dan RW, kemudian nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor induk keluarga, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan agama, serta masih banyak lagi. Pada template ini di bagian atas berwarna kuning menandakan nama kolom yang akan kita isi, sedangkan bagian bawah berwarna hijau ini berisi petunjuk penggunaan dan contoh pengisian. Dan pastikan untuk tidak menghapus petunjuk penggunaan dan pengisian ini. Setelah semua data terisi, simpan file dalam format Excel workbook atau .xlsx dan pastikan tidak ada kolom kosong pada bagian yang wajib diisi. Nah, untuk mengunggah file Excel ke sistem, kita bisa kembali ke halaman impor data kependudukan, kemudian klik tombol pilih file untuk mengunggah file Excel yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah file terunggah, tekan tombol impor data penduduk dan mulai proses impor. Sistem akan membaca seluruh data dalam file, kemudian secara otomatis menambahkannya ke dalam database penduduk. Proses ini mungkin memerlukan beberapa menit tergantung pada jumlah data dan kecepatan server hosting kita. Setelah proses selesai, data penduduk akan langsung muncul di tabel utama penduduk. Dengan langkah ini, kita telah mengetahui cara menambahkan data penduduk di OpenSID, baik secara manual maupun melalui menu import data Excel. Data penduduk ini nantinya menjadi fondasi utama bagi berbagai fitur lain di OpenSID, seperti pelayanan administrasi, statistik, dan laporan kependudukan desa. Baiklah, kita sudah sampai di akhir sesi video pada kesempatan ini. Dari mulai mengenal apa itu website, komponen dan bagaimana website bekerja, memahami perbedaan hosting, domain, dan cPanel, hingga praktik instalasi dan pengisian data awal identitas website desa. Pelatihan ini bukan hanya tentang teknologi semata. Ini tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan. OpenSID ini bukan hanya aplikasi, tapi sebuah gerakan kecil menuju kemandirian digital desa. Seperti kata Tim Berners-Lee, seorang penemu World Wide Web, yaitu Tim Berners-Lee pernah berkata, "The web does not just connect machines, it connects people." Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu web tidak hanya menghubungkan mesin, tapi menghubungkan manusia. Jadi ketika Anda mengisi data penduduk, membuat berita desa, hal yang perlu disadari bahwa Anda sedang membangun jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan informasi. Terima kasih telah belajar dan berproses bersama saya. Saya Fajrul, sampai jumpa di sesi selanjutnya tentang pelatihan sistem informasi desa.